prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees, and I may fall as I'm so close to the edge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umri dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita kembali dalam perkuliahan online pada siang hari ini, dan semoga tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat Ibu Mustaniroh SE SYME selaku dosen mata kuliah manajemen risiko dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Risiko Perubahan Suku Bunga. Dengan saya sendiri, Sinar Nurjana sebagai pemateri pertama, dan teman saya Dwi Badrul Tamam Ismadi sebagai pemateri kedua, Mufina Amalia sebagai pemateri ketiga, dan Lisa Amalia sebagai pemateri yang keempat. Pada risiko perubahan suku bunga itu ada karakteristik pengukuran risiko suku bunga. Jadi perubahan tingkat bunga itu bisa menyebabkan perusahaan mengalami dua tipe risiko. Yang pertama risiko perubahan pendapatan, dan yang kedua risiko perubahan nilai pasar. Jadi risiko perubahan pendapatan merupakan pendapatan bersih atau hasil investasi dikurangi hasil biaya atau berkurangnya nilai yang diharapkan. Dan yang kedua, risiko perubahan nilai pasar. Nilai pasar dapat berubah karena perubahan tingkat bunga. Jadi perubahan menjadi lebih kecil atau turun nilainya. Risiko perubahan nilai pasar memiliki dua macam. Yang pertama, risiko perubahan pendapatan, dan yang kedua, risiko perubahan harga pasar. Risiko perubahan pendapatan yaitu tingkat bunga dapat menyebabkan sedikitnya perubahan pendapatan. Ada dua jenis risiko perubahan pendapatan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, risiko penginvestasian kembali, dan yang kedua, risiko pendanaan kembali. Nah, risiko perubahan harga pasar merupakan tingkat bunga yang dapat menyebabkan perubahan nilai pasar aset atau kewajiban yang dipegang oleh perusahaan. Jadi, jika penurunan nilai aset lebih besar dibanding dengan menurunnya nilai kewajiban, maka bisa dibilang perusahaan mengalami kerugian. Atau sebaliknya, jika penurunan nilai aset lebih kecil dibanding peningkatan nilai kewajiban, maka perusahaan bisa mengalami kenaikan. Selanjutnya, materi pengukuran risiko perubahan tingkat bunga dengan metode penilaian kembali atau repricing model. Yang pertama ada periode harian, di mana repricing model digunakan untuk mencoba mengukur risiko perubahan pada tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Jadi model tersebut itu ingin melihat seperti apa pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan yang diperoleh pada suatu organisasi atau kelompok. Lalu selanjutnya langkah-langkah atau bagaimana cara mengaplikasikan ataupun menggunakan repricing model. Yang pertama itu kita identifikasi terlebih dahulu yang mana aset sensitif dan yang mana pasifa sensitif. Di antaranya aset sensitif seperti obligasi, kredit, dan lain-lain. Sementara itu kewajiban ataupun pasifa sensitif diantaranya terdapat
giro, tabungan, deposit, ataupun dana pihak ketiga ataupun modal seperti itu. Langkah selanjutnya, setelah mengidentifikasikan atau mengelompokkan antara aset dengan kewajiban, maka kita tinggal menghitung GAP antara aset dan kewajiban sensitif terhadap perubahan tingkat bunga dan menghitung perubahan pendapatan GAP antara RSA dan RSL. Apa itu RSA dan RSL? RSA adalah rate sensitive assets, sedangkan RSL merupakan rate sensitive liabilities. Selanjutnya, cara menghitung GAP. Seperti apa sih cara menghitung GAP? Ya, jadi GAP dapat dihitung dengan cara GAP sama dengan aset meminjamkan dikurangi dengan kewajiban pinjaman. Nah, misalkan tingkat bunga mengalami kenaikan, maka pendapatan pada bank akan mengalami perubahan. Seperti itu. Dimisalkan pada tabel sebelumnya diperoleh dengan GAP sama dengan 2 miliar dikurangi dengan 3 miliar, ditemukan hasil minus 1 miliar. Nah, untuk menghitung perubahan pendapatan, maka kita gunakan atau kita aplikasikan dengan rumus GAP dikali dengan jumlah bunga. Jadi diperoleh sama dengan minus 1 miliar dari hasil hitungan GAP yang sebelumnya dikalikan dengan bunga yang naik. Tadi bunga naik 1%, jadi minus 1 miliar dikalikan dengan 0,01 ditemukan hasil minus 10 juta. Nah, dengan kata lain, bank tersebut itu mengalami kerugian sebesar 10 miliar jika bunga itu meningkat 1%. Seperti itu. Berikutnya ada periode lebih dari 1 hari. Dalam periode lebih dari 1 hari ini kita melakukan perhitungan 2 kali perhitungan, yaitu antara aset sensitif sendiri dan kewajiban sensitif sendiri. Nah, identifikasi aset sensitif terhadap perubahan tingkat bunga dalam waktu 1 tahun kita bisa lihat dari tabel yang sebelumnya. Terdapat meminjam di pinjaman pasar antar bank dalam 1 hari yaitu 2 miliar, komersial paper 3 bulan yaitu 3 miliar, dan surat hutang 6 bulan sebesar 5 miliar, pinjaman 1 tahun 6 miliar, bagian obligasi 3 tahun yang jatuh tempo pada tahun ini yaitu 2 miliar, serta obligasi 3 tahun tingkat bunga mengambang yaitu 5 miliar, dengan total RSA atau Rate Sensitive Asset dengan jumlah 23 miliar rupiah. Berikutnya yaitu GAP sebagai indikator risiko terhadap tingkat bunga. GAP rasio sangat bermanfaat karena memberikan informasi seberapa besar GAP relatif terhadap total aset. Dalam menghitung GAP, kita tentukan terlebih dahulu kumulatif GAP-nya dengan rumus rate sensitive asset dikurangi dengan rate sensitive liability. Dengan kita ambil contoh dari atas, yaitu dari tabel sebelumnya, diperoleh dengan RSA yaitu 23 miliar dikurangi dengan RSL yaitu 20 miliar, maka ditemukan dengan hasil minus 3 miliar. Nah, maka dari kenaikan bunga akan sangat merugikan bagi bank karena jumlah gapnya itu negatif. Selanjutnya kita tentukan gap rasionya, yaitu
dengan rumus kumulatif gap dibagi dengan total aset, yaitu minus 3 miliar dibagi 41 miliar, ditemukan jumlah minus 0,073 atau didesimalkan menjadi minus 7,3%. Baik, selanjutnya ada perubahan tingkat bunga yang berbeda untuk aset dan kewajiban. Nah, kembali ke contoh di atas, di mana bank mempunyai RSA sebesar 23 miliar, mempunyai RSL sebesar 26 miliar, serta gap sebesar minus 3 miliar. Nah, dimisalkan dengan tingkat bunga untuk aset berubah 2%, sedangkan tingkat bunga untuk kewajiban berubah sebesar 1%. Nah, maka bisa kita tentukan perubahan pendapatannya. Seperti apa cara menentukan perubahan pendapatan? Yaitu dengan cara pendapatan bersih sama dengan 23 miliar dikalikan tingkat bunga yang berubah, yaitu 2%, dikurangi dengan 26 miliar dikalikan perubahan bunga pada kewajiban, yaitu sebesar 1%. Nah, ditemukan yaitu 460 juta dikurangi dengan 260 juta dihasilkan 200 juta. Nah, untuk hasil tersebut bisa kita lihat bahwa bank justru akan memperoleh keuntungan karena pendapatan bunga meningkat lebih besar dibandingkan dengan biaya bunganya. Nah, dari hasil tersebut 23 miliar bisa kita lihat atau nampak bahwa bank tersebut mempunyai aset yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga selama periode 1 tahun. Selanjutnya kita identifikasi kewajiban atau pasifa yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Antara lain meminjam di pasar antar bank dalam 1 hari, yaitu 3 miliar, tabungan 3 miliar, deposito 1 bulan yaitu 10 miliar, deposito 1 tahun yaitu 10 miliar, serta diperoleh total rate sensitive liability atau RSL sebanyak 26 miliar. Nah, dari hasil tersebut bisa kita lihat bahwa bank tersebut mempunyai kewajiban atau pasifa yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga selama periode 1 tahun sebesar 26 miliar tersebut. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pengukuran risiko perubahan tingkat suku bunga dengan melalui metode jangka waktu. Metode jangka waktu ini biasanya juga disebut dengan maturity model. Perhitungan gap jangka waktu ini juga memiliki beberapa contoh. Contohnya yaitu jangka waktu mengukur perubahan harga pasar suatu aset akibat perubahan peningkatannya suku bunga. Jangka waktu untuk portofolio aset atau kewajiban dapat dihitung sebagai rata-rata penimbangan dalam jangka waktu aset atau kewajiban individual dengan membobot adalah nilai pasar dan masing-masing aset. Untuk menghitung gap jangka waktu, kita dapat menggunakan rumus MA maturity of asset dikurangi dengan ML maturity of liability. Selain itu, perusahaan atau bank itu dapat dikatakan mempunyai ketidaksesuaian antara jangka waktu aset dengan kewajiban atau yang disebut dengan maturity model. Jangka waktu aset yaitu biasanya dilakukan kurun waktunya itu 10 tahun sampai dengan 20 tahun yang jauh lebih panjang waktunya dibandingkan dengan jangka waktu pinjaman. Jangka waktu pinjaman itu biasanya kita lakukan dalam waktu 2 tahun saja. Ketidaksesuaian jangka waktu tersebut itu biasanya muncul exposure terhadap risiko perubahan tingkat suku bunga. Apabila semakin besar ketidaksesuaiannya jangka waktu tersebut, maka semakin besar pula risiko perubahan tingkat bunga yang dihadapi
perusahaan atau bank tersebut. Semakin besar apabila gapnya semakin besar jangka waktu baik positif maupun negatif, semakin besar juga resiko perubahan tingkat suku bunga yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau bank itu sendiri. Biasanya itu beberapa perusahaan atau bank juga secara sengaja atau maupun secara karakteristik bisnisnya itu mempunyai beberapa struktur aset atau kewajiban dengan menggunakan gap jangka waktu yang tidak nol. Sebagai contohnya itu struktur neraca bank yang biasanya terjadi pada suatu laporan perusahaan atau bank. Imunisasi dengan metode jangka panjang itu bisa dilakukan dengan melakukan perubahan tingkat bunga tidak akan mengakibatkan kerugian. Bisa menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban. Sekian dari saya mengenai materi pengukuran risiko perubahan tingkat bunga melalui metode jangka waktu. Untuk materi yang selanjutnya itu akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Ya, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan pengukuran risiko perubahan tingkat suku bunga pada metode durasi. Jadi, metode durasi adalah model yang berbasis nilai pasar untuk mengelola risiko tingkat suku bunga, di mana durasi adalah rata-rata bobot waktu yang jatuh tempo pada pinjaman dengan menggunakan nilai sekarang, yaitu relatif arus kas sebagai beban. Pada waktu nilai uang dasar, durasi mengukur periode waktu yang diperlukan untuk memulihkan investasi awal pada pinjaman. Dengan kata lain, present value total cash flow obligasi pada titik durasi itu akan sama dengan harga obligasi, di mana durasi lebih pendek daripada maturity, seperti itu. Kemudian di sini terdapat konsep durasi pada pengukuran risiko LK yang lebih akurat dan lebih komprehensif, yaitu memperhitungkan waktu kedatangan atau pembayaran semua arus kas serta kematangan aset atau kewajiban. Kemudian gap durasi mempertimbangkan nilai pasar dan distribusi kematangan dari aset dan kewajiban LK, dan gap durasi mempertimbangkan tingkat leverage pada neraca LK dan juga waktu bayaran atau arus kas masuk ke dalam aset. Ya, selanjutnya untuk perhitungan durasi itu, durasi bisa didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang jangka waktu aliran kas dengan pembobot proporsi present value dari setiap aliran kas tersebut, di mana obligasi konsol adalah obligasi yang tidak mempunyai jatuh tempo, dan di sini dapat dihitung dengan DC sama dengan 1 plus 1 per R pangkat 10. Selain itu di sini juga terdapat karakteristik durasi, yaitu diantaranya dapat meningkatkan jika jangka waktu aset semakin panjang, menurun jika yield itu meningkat, dan menurun jika kupon bunga meningkat. Kemudian di sini terdapat juga ketidaksesuaian durasi aset dengan kewajiban, di mana di dalam aktiva obligasi jangka waktu 10 tahun dengan nominal minimal Rp 10 juta itu dengan kupon bunga 15%. Sedangkan dalam pasifa pinjaman jangka pendek dengan bunga 15%, jangka waktu 2 tahun itu nilai minimalnya Rp 18 juta. Kemudian untuk obligasi jangka waktu 20 tahun, nilai minimal Rp 18 juta dan nilai nominal Rp 10 juta itu dengan kupon bunga 15%. Sedangkan dalam pasifa modal saham sama dengan Rp 2 juta, dan di sini untuk total asetnya ada Rp 20 juta dan total pasifa juga Rp 20 juta. Sekian untuk materi metode durasi.